Halo, selamat pagi teman-teman SD kelas 4 wilayah Jakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, apabila ada teman kita yang sakit, semoga cepat sembuh kembali. Lalu bisa mengikuti pembelajaran di kemudian hari. Nah, hari ini Rabu tanggal 30 Maret 2022, kita akan belajar tematik untuk MUPEL Bahasa Indonesia dan IPA di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.10, membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Indikatornya adalah peserta didik mampu membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Kemudian di pembelajaran IPA, di KD 3.4, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Indikatornya yaitu menjelaskan perbedaan gaya dengan gerak, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan mengidentifikasi hubungan antara gaya dengan gerak. Nah, kita akan belajar untuk MUPEL Bahasa Indonesia mengenai tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Ada tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Tokoh ini paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Kemudian ada tokoh tambahan atau tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memiliki peran yang tidak terlalu penting dan kemunculannya hanya ada jika terdapat kaitan dengan tokoh utama. Nah, perwatakan dalam teks fiksi. Ada protagonis, yaitu merupakan tokoh yang memiliki watak atau sifat baik hati, seperti sabar, jujur, bijaksana, rajin, dan lain-lain. Kemudian ada perwatakan yang antagonis, itu merupakan tokoh yang menentang cerita dan menjadi lawan tokoh protagonis. Biasanya memiliki sifat buruk atau jahat. Lalu yang ketiga ada perwatakan yang bersifat tritagonis, yaitu merupakan tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, latar. Ketiga, tokoh atau penokohan. Yang keempat, alur. Dan yang kelima, pesan atau amanat. Nah, anak-anakku yang terkasih, perhatikan teks fiksi berikut. Nah, ini diambil dari e-book halaman 58, yaitu tentang terjadinya Selat Bali. Anak-anak boleh membaca dengan pelan-pelan, dengan teliti ya, supaya bisa kita mengerti isinya. Nah, sebagai latihan, teman-temanku yang terkasih, setelah membaca teks tersebut, tentukanlah unsur-unsur yang berkaitan dengan cerita tersebut. Yang pertama, latar dari cerita tersebut apa? Yang kedua, tokoh dan perwatakannya bagaimana? Lalu yang ketiga, amanat atau pesan moral yang diinginkan dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan review materi IPA tema 8, yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Indikatornya menjelaskan perbedaan gaya dengan gerak, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan mengidentifikasi hubungan antara gaya dengan gerak. Yang 3.4.1 menjelaskan perbedaan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian apa itu gaya dan gerak? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Lalu, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Teman-teman, lalu apa hubungan gaya dengan gerak? Nah, benda yang terpengaruhi gaya akan menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan atau bentuk. Begitu juga sebaliknya,
Benda yang tidak terpengaruhi adanya gaya, maka tidak akan bergerak atau berubah kecepatan atau bentuk. Nah, di 3.4.2 menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, perhatikan gambar berikut, teman-teman. Nah, dari gambar tersebut adanya gaya gravitasi bumi. Apel dan jambu yang sudah matang dan terlepas dari pohonnya akan jatuh ke bawah karena apel dan jambu tersebut terpengaruhi gaya gravitasi sehingga tertarik mendekati permukaan bumi. Lalu gambar berikutnya, nah, gaya listrik statis. Permukaan balon atau penggaris yang telah digosokkan dengan rambut yang kering akan menimbulkan gaya listrik statis yang menyebabkan rambut tertarik menuju permukaan balon dan potongan kertas tertarik menuju ke penggaris. Nah, perhatikan gambar berikut, teman-teman. Ada anak sedang bermain bola, itu adalah gaya otot. Bola yang diam ketika ditendang seorang anak akan terpengaruh adanya gaya otot sehingga bergerak menjauhi anak tersebut. Lalu ada seorang yang sedang menarik meja. Bagaimana caranya agar meja itu lebih mudah ditarik? Nah, ini berkaitan dengan gaya gesek. Meja akan lebih mudah ditarik dengan bantuan roda, sehingga memperkecil gaya gesek. Begitu juga sebaliknya, jika kedua permukaan kasar antara meja dengan lantai, maka gaya gesek yang terjadi akan besar, sehingga meja akan susah untuk ditarik. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikutnya. Ada gambar magnet. Gaya magnet akan menarik benda-benda yang bermuatan magnet, sehingga benda-benda kecil akan tertarik jika didekatkan dengan magnet. Lalu ada gambar panah yang berkaitan dengan gaya pegas. Nah, gaya pegas merupakan gaya yang timbul karena benda yang elastis atau lentur. Sifat elastis ini dimiliki oleh benda yang apabila diubah bentuknya, kemudian dilepaskan, maka benda itu akan kembali ke keadaan atau bentuk semula. Nah, pengaruh gaya terhadap benda. Benda yang terpengaruhi gaya, maka akan menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan atau perubahan bentuk. Nah, ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Ketiga, benda menjadi berubah arah. Lalu yang keempat, benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, benda berubah bentuk. Nah, di berikutnya, di indikator 3.4.3 menyimpulkan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kita lihat anak-anak sedang bermain pasir. Anak-anak yang bermain pasir akan memberikan gaya dorongan pada pasir, sehingga gaya yang dikeluarkan anak dapat mengubah bentuk benda. Kemudian, yang kedua, kuda menarik delman. Kuda yang menarik delman, maka kuda akan mengeluarkan gaya tarik, sehingga akan memengaruhi delman yang diam menjadi bergerak. Lalu yang ketiga, pengibar bendera. Tugas pengibar bendera yang sedang mengerek bendera, maka petugas menarik tali sehingga bendera yang diam kemudian bergerak ke atas. Nah, teman-teman, kita perhatikan tabel berikut ini dari pengaruh gaya terhadap benda yang sudah juga kita pelajari beberapa hari yang lalu.
Demikian teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita mengerti ya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.